Akuntansi Reguler 2020. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama 3 anak IPA yang ada di Akuntansi 2020. Pertama, kenalin diri kamu dulu dong. Halo semua, perkenalkan namaku Anjar Freda Irawan. Aku dari Akuntansi Reguler 2020. Asalku dari SMA Negeri 1 Padang. Perkenalkan, namaku Gabriel Faidono Kambe dari Akuntansi IUP Angkatan 2020, asal SMA dari SMA Tarunan Nusantara Magelang. Halo, aku Heranda Kusuma. Aku Akuntansi Reguler 2020, asal SMA aku SMA Negeri 8 Yogyakarta. Pertama, jelasin dulu dong alasan kamu pilih jurusan akuntansi dan kenapa linjur gitu. Sebenarnya kalau masalah linjur itu aku baru mulai di akhir kelas 11 atau awal kelas 12 gitu ya. Karena aku ngerasa saintek itu bukan ranah aku, bukan bidang aku. Nah, jadi aku mulai cari tahu tentang sosum, cari tahu tentang mata pelajaran yang ada di sana gitu kan. Nah, mulai belajar. Nah, akhirnya aku ngambil kesimpulan gitu kalau bidang aku tuh di ekonomi dan bisnis gitu, FEB gitu. Nah, kenapa milihnya akuntansi? Kenapa nggak MINI, kenapa nggak IE gitu? Karena setelah aku cari tahu juga dari ketiga jurusan itu gitu kan, menurutku akuntansi ini lebih prospek gitu. Maksudku bukan merendahkan dua jurusan lain gitu, tapi itu menurutku kayak akuntansi itu setelah lulus nanti kita bakal dapat profesi gitu, dan menurutku itu suatu hal yang bagus menurutku nanti. Kalau menurut Gabriel, kenapa? Kalau aku pribadi sih milih linjur itu karena kan 3 tahun di SMA udah puas ya terima pelajaran-pelajaran dari MIPA, terus juga ngelihat dari potensi diri sendiri kayaknya lebih ke matematika dibandingkan fisika dan kimia. Terus kalau kita ambil di insinyur kan wajib tuh setidaknya menguasai tiga dasarnya itulah. Terus akhirnya aku mutusin untuk ngambil sosum. Kalau akuntansi pribadi sih, keluarga aku tuh latar belakangnya itu engineer semua, jadi mereka punya bidang masing-masing. Terus akhirnya aku coba cari jurusan yang punya profesi sendiri lah, punya spesifikasi sendiri. Akhirnya masuk ke FEB. Dari FEB kan ada 3 tuh, ada IE, MINI, sama akuntansi. Kalau dari aku lihat sendiri sih, begitu kita lulus sebagai sarjana dari akuntansi, kita akan disebut sebagai akuntan. Jadi aku lebih milih itu sih, profesionalnya. Kalau dari Hernanda, kenapa sih pilih akuntansi? Kalau aku mulai menyadari kenapa aku pengen lintas jurusan dari saintek ke sosum, itu waktu SMA, aku merasa bahwa aku coba ngeliat nih dalam 5 tahun ke depan aku tuh pengen jadi apa sih? Aku terus ngeliat, aku nggak pengen jadi engineer, nggak pengen jadi dokter, nggak pengen jadi peneliti kayak gitu. Terus aku mencoba cari-cari lagi apa yang aku pengenin, terus aku tertarik sama sesuatu yang berhubungan dengan angka, ekonomi, sama keuangan. Nah, setelah itu dari ketiga ini kan aku cari-cari info nih, akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, apa sih yang menurut aku cocok. Nah, kalau misalkan dari prior knowledge aku, kalau misalkan saintek itu kan ilmunya lebih terstruktur gitu kan, kita terbiasa berpikir tuh urut gitu. Nah, sedangkan sosum tuh kebanyakan tuh abstrak ya kan. Nah, setelah itu aku lihat-lihat lagi, kayaknya dari kesukaanku tentang lihat angka, terus kesukaanku tentang uang, ekonomi, itu kayaknya akuntansi lebih cocok sama aku. Seperti itu sih. Terus kan sekarang udah di akuntansi nih. Terus kalian nyesel gak sih pilih akuntansi kalau dari Herna? Kalau ditanya nyesel enggaknya, ini nyesel dalam hal negatif gitu ya? Iya, oke. Pilihan nyesel gak sih pilih akuntansi? Mungkin kalau nyeselnya sih enggak, cuman enggak bohong, kalau jadi manusia ada beberapa kali sempat kayak duh kok kayak gini ya? Iya kayak gitu. Mungkin, tapi itu masuk akal sih, karena kan dari saintek aku sama sekali belum pernah ambil peminatan yang menjurus ke ekonomi atau akuntansi sebelumnya. Nah, jadi waktu ketika belajar awal itu tuh kayak aku ngerasa loh kok agak susah ya, dan lingkungan kita kan semua sih teman-teman FEB lain, akuntansi lain tuh mesti udah tahu lah kayak tentang yang sebelumnya udah belajar sosum. Nah, itu sempat merasa beberapa kali tertinggal dan hilang motivasi karena kenapa kayak teman-teman udah belajar, kenapa aku belum. Tapi karena itu udah terlanjur ambil pilihan, terus udah keterima, seharusnya jadi bersyukur dan berpikir gimana caranya bisa survive kan. Jadi jadiin aja motivasi, bukan tekanan.
Kalau dari Gabriel, nyesel gak sih? Kalau nyesel sih kayaknya enggak ya. Iya. Karena paling kalau dari pelajarannya emang berat karena kan kita baru dari Iya. IPA. Tapi secara overallnya enggak sih. Masih bisa, akuntansi itu adalah ilmu yang menurut aku tuh bisa dipelajari dari kuliah juga masih bisa. Oke. Dibanding sama harus kita mulai dari IPS dan lain sebagainya, itu menurut aku akuntansi masih masuk untuk anak IPA. Terus kalau nyeselnya sih paling ya akuntansi itu capek. Karena kan kita berurusan dengan angka, kita berurusan dengan report-report yang harus Iya. kita perhatiin satu-satu. Tapi kalau aku lihat dari anak-anak jurusan lain juga, ya mereka punya kesusahannya masing-masing. Jadi paling capek, terus gak bisa bosen. Karena ilmunya kayak gitu kan, Bakal kayak gitu terus. bakal kayak gitu Iya. terus. Walaupun ada improvement dikit-dikit, tapi ya Iya. kita harus bisa tetap berpegang pada akuntansi. Oke. Kalau dari Anjar, Kalau aku jujur nggak nyesel sih, karena dari awal aku udah ngeyakinin diriku sendiri, nguatin diriku sendiri bahwa pilihan aku tuh udah benar gitu. Jadi setelah aku kan mulai belajar awal kelas 12 gitu, jadi memang mulai dari dasar gitu. Dari dasar. Dan setelah belajar itu aku jadi nggak minder sama teman-teman yang sosum gitu. Oh, aku sama nih dengan teman-teman nih, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin gitu. Nah, mungkin kalau setelah menjalaninya agak sedikit terkejut sih. Iya. Oh, kemarin prediksinya seperti ini. Iya. Ternyata setelah menjalaninya lebih dari itu gitu. Iya, oke. Jadi bukan lebih ke penyesalan, tapi lebih ke rasa capeknya seperti Oke. itu sih. Jadi kalau penyesalan enggak. Oke. Terus kan kalian ini ada dari IPA, IPA 3 tahun di SMA. Sebenarnya ilmu IPA itu di akuntansi itu guna nggak sih kalau menurut kalian? Kalau dari Gabriel? Kalau dari IPA 3 tahun ya, Iya. mungkin ilmu eksaknya jelas beda ya. Jelas beda. Paling dasar matematikanya aja. Tapi kan zaman sekarang juga udah banyak teknologi, jadi matematika juga nggak usah dikhawatirin. Iya. Paling kalau kita belajar IPA di segala macam mata pelajaran IPA itu pasti kita diajarkan untuk berpola pikir seperti seorang engineer gitu. Akuntansi sebenarnya sama. Jadi kita punya standar, terus ada prosedurnya, terus harus kreatif juga gimana cara menjalankan prosedurnya. Jadi pola pikir seorang anak IPA itu justru malah kepake banget sih dong. Kalau menurut Hekma? Kalau menurut aku malah merasa superior karena kayak aku belajar ilmunya tuh double, ya nggak sih? Kayak aku bisa IPA, bisa Experience-nya IPS. lebih ya? Iya betul. Aku diajak ngomong anak IPA masuk, diajak Iya. ngomong anak IPS juga masuk. Jadi Betul. aku lebih merasa berguna di social life-nya sih. Terus juga selain itu, aku jadi bisa lebih paham tentang misalkan ada seseorang kan IPA kan alam ya, tapi Iya. kita juga belajar tentang manusia, belajar tentang kimia. Jadi aku nggak buta banget ketika misalkan ada seseorang yang sakit atau misalkan aku belajar tentang hitung-hitungan tuh lebih cepat aja gitu ngerasanya. Jadi sangat berguna. Oke. Kalau Anjar? Setuju sih dari yang udah dikatain sama Gabriel sama Herna gitu. Iya. Karena emang yang dilihat di sini ini bukan sesuatu yang eksplisit gitu, tapi implisit bagaimana pola pikir kita sebagai anak saintek Iya. dulu waktu SMA gitu. Nah, jadi ketika sudah kuliah itu yang ngebedainnya itu bukan dari bukan dari isi otaknya, tapi bagaimana pengambilan keputusannya gitu, dan bagaimana cara memanajemen konflik yang kita hadapi. Seperti itu sih menurutku. Kalau menurut kalian vibes belajar di sosum itu beda banget nggak sih sama pas dulu kalian SMA di Saintek gitu? Beda kalau dari Anjar? Kalau menurutku enggak sih, karena sejak SMA gitu ya, Iya. lingkungan aku tuh emang lingkungan yang istilahnya tuh ambis seperti itu ya. Teman-temanku tuh sebelum sekolah gitu kan, Iya, iya. malamnya belajar, terus ngerjain tugas gitu. Sedangkan aku cuman main, kayak nggak ada lah pikiran untuk sebelum sekolah itu harus belajar dulu Iya, seperti iya. itu. Jadi kalau menurutku vibes-nya sama aja sih, tapi yang ngebedainnya emang kalau di kuliah ini tingkat persaingannya itu lebih ketat gitu. Iya. Kan kita di UGM ya terutama ya. Iya. SDM-nya tentu berkualitas seperti Anaknya itu. pinter-pinter. Pinter-pinter banget sih Iya, menurutku. iya. Jadi nggak ada perbedaan menurutku. Oke. Kalau menurut Gabriel gimana? Beda nggak? Kalau vibes belajarnya sama aja ya, semua Sama orang ya? kan belajar di jurusan apapun. Tapi mungkin karena mungkin UGM juga kali ya. Di akuntansi itu kita lebih banyak sesi diskusinya juga sih. Jadi kita ditanya gimana kalau konflik ini penyelesaiannya seperti apa. Bukan cuma soal ini cara ngerjainnya gimana, hasilnya apa. Jadi lebih
lebih bisa membuat kita tuh lebih kreatif lagi gitu loh, improvisasi dengan teori-teori yang udah kita pelajarin tuh gimana sih cara menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya dari pertemanan mungkin ya vibes belajar temen ya sama aja sih. Sama aja ya. Ya kita belajar bareng, bantu-bantu bareng. Kalau Sama ada- anak ambis. ada yang ambis bagus ya Iya, kan. bagus. Tapi ya gitulah, sama-sama aja sih. Iya. Bisa saling nggak saling dijatuhin juga gitu loh. Ambis juga saling bantu sama lain. Kalau dari Herna? Menurutku itu sih balik ke setiap orang masing-masing ya. Iya. Tapi emang pada awalnya aku terkena pemikiran bahwasanya anak akuntansi itu anaknya tertutup. Ya nggak sih? Kalian pernah dengar nggak kayak gitu? Kayak anak akuntansi tuh Cooper gitu. Iya, kan? iya, bener sih. keluar. Terus habis itu kayak jarang kerja kelompok, Iya. individualis. Terus kalau ngerjain tugas tuh pokoknya ambil sendiri Iya, kayak iya. gitu kan. Nah, ternyata itu semua salah. Iya. Di akuntansi UGM ini ternyata tuh itu tergantung setiap orang masing-masing. Ketika misalkan kamu tuh tipe orang yang belajarnya introvert, suka belajar sendiri di kamar, ngerjain financial statement butuh waktu yang tenang kayak gitu kan ya, itu bisa. Tapi ketika misalkan kamu juga butuh teman untuk saling menyemangati atau misalkan saling mengoreksi pekerjaan kayak gitu juga banyak banget di sini. Jadi kayak vibes belajarnya nggak ada yang beda, Tapi tergantung. juga seru-seru ya. Iya, seru-seru juga, tergantung pilihan kamu masing-masing. Dan jangan pernah takut untuk menjadi orang yang kuper ketika masuk akuntansi UGM karena itu salah besar. Di sini orangnya asik-asik. Pokoknya masuk dulu, cobain deh. Terus kalian kan belajarnya dari nol banget nih. Gimana sih adaptasinya pas awal masuk akuntansi dari Anjar? Kalau aku emang dari awal kelas 12 itu emang dijelaskannya tuh emang aku bimbel gitu ya. Oke, bimbel. Jadi bimbel sosum gitu. Jadi emang belajarnya dari nol gitu. Di bimbel itu juga diajarin konsep ya, bukan langsung ke contoh soal apa segala macam enggak seperti itu. Nah, jadi kalau menurutku nggak ada perbedaan antara aku dengan teman-teman yang udah sosum sejak awal SMA gitu. Jadi nggak ada sih menurutku perbedaan seperti itu. Kalau dari Herna? Oh iya, kalau misalkan aku sendiri dari sebelum ujian gitu kan ya, ujian SBMPTN itu kan kita mesti punya banyak banget sumber untuk belajar. Kayak misalkan ada bimbel, ada juga kayak website belajar online, kayak misalkan Zenitut, kayak gitu. Nah, itu tuh juga sangat membantu. Kita bisa belajar dari situ dari awal. Jadi waktu kita masuk tuh nggak nol banget gitu loh. Kita setidaknya paham ketika diajarkan. Nah, adaptasinya setelah kuliah tuh kita harus kayak ibaratnya teman-teman yang awalnya sosum tuh jalan santai gitu ya, barengin dosen. Nah, kita tuh harus ngebut, kita lari, kita kayak harus misalkan teman-teman sebelumnya udah tahu ini tapi kan kita belum, kita harus belajar itu dulu sebelumnya sebelum dipresentasiin di ya. kelas. Iya, kayak gitu sih adaptasinya supaya nggak merasa ketinggalan. Dari Gabriel gimana? Kalau aku mungkin beda ya, kalau mereka kan berdua udah punya udah persiapan basicnya lah. Oke. Kalau aku tuh hitungannya agak kaget lah masuk akuntansi. Terus paling kita adaptasinya bisa akal-akalan lah. Iya. Banyak teman-teman kita yang udah basicnya dari PS atau kayak Anjar ini kan dia udah bimbel, dia udah tahu konsepnya. Jadi Iya. balik ke yang sebelumnya, akuntansi itu kita bisa belajar bareng gitu loh. Kalau mau introvert ya silakan, kalau misalnya mau belajar sendiri, nyaman sendiri ya silakan. Cuma banyak kok teman-teman lain yang bersedia gitu untuk membantu kita. Lagi pula di semester 1 aja sih yang ngerasa ada keunggulan anak IPS, karena begitu di semester 2 itu ilmu yang buat anak IPS pun baru. Oke. Nah, untuk semester 2 kan berarti kan basic semester 1 kita udah sama semua gitu. Berarti kita sama-sama memulai lagi gitu loh. Jadi untuk adaptasinya yang pertama bisa diakalin, terus yang kedua kalau kalian mau coba les dulu atau mau ambil bimbel di luar juga bagus-bagus aja. Tapi kalau misalnya yang nggak mau ya bisa ajak teman-teman. Tapi menurut aku adaptasi yang penting tuh ke teman-temannya gitu ya. Iya. Karena aku dari asal usul yang berbeda gitu kan. Aku dari Sumatera gitu. Terus teman-temanku kebanyakan dari Jawa. seperti Iya. itu kan. Jadi perbedaan yang paling mencolok tuh emang dari segi bahasa. Kadang aku nyampein ini kan, terus temanku maksudnya gimana sih gitu. Nah, aku jujur emang sering tuh ngadepin hal-hal seperti itu pas awal-awal masuk kuliah gitu kan. Jadi emang aku butuh adaptasi banget tuh. Gimana sih pola bahasa untuk teman-teman Jawa gitu. Terus kalau untuk yang daerah lain mungkin mengikuti ya. Karena emang kebanyakan mayoritas di UGM itu kan orang Jawa seperti iya. itu. Jadi memang kalau untuk adaptasi menurutku di bidang pertemanan. Culture-nya juga harus Emang sih. Jadi
kadang kalau aku ngomong nih kan, teman-teman dari Jawa tuh kebanyakan bilang aku tuh marah-marah gitu, apa. Beda ya tone Padahal itu suaranya. bukan marah, cuman suaraku yang gede gitu. Iya, Padahal iya. hatiku kan halus. Bisa. Oke. Terus lanjut ini nih. Coba ceritain dong kalau kesah kalian selama udah 2 semester nih di akuntansi UGM. Coba dari Gabriel. Keluh kesah ya nggak ada ya, karena kalau Seru misalnya banget ya? seru banget parah. Jadi harus dicobain ya Iya, sama iya. kalian, kalau bisa semuanya daftar Iya. UGM akuntansi. Kalau keluh kesah ya karena even pas kita online pun kedekatan kita sesama mahasiswa-mahasiswi itu menurut aku sangat kuat banget sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngerasain suatu hal terus kita ceritain lagi ke teman kita, ya respon mereka akan sama, mereka akan merasakan hal yang sama. Iya. Paling kalau ditanya keluh kesahnya ya capek lah. Kita kan menghadapi jenis soal yang sama. Terus di UGM ini menurut aku cepet dia perkembangan belajarnya. Jadi ada yang satu pertemuan nyelesain satu bab dan lain sebagainya gitu sih. Paling ngejar-ngejar hal-hal yang kayak gitu aja sih. Tapi balik lagi karena kekompakan kita lah. Terus juga dosen-dosennya ada banyak asdos juga kan. Iya. Kita bisa minta tolong, bisa approach mereka, terus bisa kasih tahu pola tipe belajar kita tuh yang kayak gimana sih, kelas kita tuh kita bisa kompak, kita mau yang kayak seperti apa. Terus nanti ya dosen juga bisa membuat agreement gitu bareng-bareng mahasiswanya gitu. Kalau dari Anjar? Kalau masalah capek itu wajar sih kita Iya. sebagai mahasiswa gitu kan. Standar lah ya. Tapi kalau menurutku keluh kesahnya lebih ke keadaan seperti sekarang ini yang online seperti itu kan. Oke. Karena ekspektasiku untuk masuk UGM itu tentu dapetin teman sebanyak mungkin gitu, relasi, link segala macam seperti itu kan. Tapi emang yang aku harapin ya secepatnya kita bisa offline, iya. bisa bertemu secara langsung Iya. gitu, perkenalan. Karena emang menurutku interaksi itu lebih terasa intim, lebih terasa dekat Iya. ketika kita bertemu Iya, langsung dengan berhadapan teman-teman langsung kita ya. gitu. Jadi itu sih keluh kesahku. Kalau masalah capek itu hal yang wajar. Semua jurusan juga Ya, ngerasainnya setiap- sama lah ya. Sama yang mahasiswa pasti capek Iya, gitu. capek. Kalau dari Herna? Sama sih, ketika mungkin dari Gabriel sama Anjar sama, cuman aku mau nambahin ketika keluh kesah jalin selama 2 semester ini ya, karena online jadi nggak bisa ketemu dosen sama ngerasain fasilitas kampus. Jujur, aku awal masuk akuntansi UGM tuh merasa kayak sangat terinspirasi oleh dosen-dosen kita yang kayak wow, kayak ilmunya Keren-keren sangat ya? iya keren banget, ilmunya kayak dalam, terus kayak wah ya ampun Pak, kamu jenius banget, kayak gitu sampai loh, kayak gitu kan. Jadi ketika misalkan nggak ketemu kayak gini, aku merasa kurang ada rasa gitu loh. Walaupun misalnya kayak berusaha mendengarkan pun, tapi rasa insightfulnya mereka ke kita tuh kurang kerasa. Iya, terus habis itu FEB UGM kan kayak fasilitasnya banyak banget, fasilitas kampus yang keren-keren, terus kayak yang sebenarnya itu menarik untuk dicoba gitu dan Iya, dirasakan. iya, Jadi iya. agak merasa agak sedikit kurang feel-nya sih. Tapi buat adik-adik semuanya jangan takut dan jangan ragu karena sepertinya ya semoga wacana untuk kuliah offline diadakan UGM tahun depan benar-benar terlaksana. Jadi kalian jangan ragu buat daftar ke akuntansi Masih UGM. Dan kalau masih online pun Iya. UGM tuh bagus banget. Iya, Oh, betul. Jadi walaupun kita online, tetap kok kita bisa ngalasin fasilitas, paling bangunan, Iya. terus infrastrukturnya emang Bisa kita main, nggak bisa. masih bisa main kesana lah Masih ya. bisa main, apalagi Oke. kalau misalnya online datang aja ke Jogja Iya. kan. Iya. Teman-teman kita banyak yang berdekatan aja tadi Iya. dari Jawa kan. Iya. Mereka juga Siap rangkul kita Asik-asik kan ya. ya? siap merangkul kita Iya. bareng-bareng. Iya, iya. Dan ini terakhir, coba kalian kasih wejangan buat adik-adik kita yang baru mau masuk akuntansi nih, terutama yang anak-anak IPA. Coba jelasin dong deh. Kalau dari aku ya, kalau kita dari IPA gitu, walaupun kita belum ada basicnya di sosum, terutama di ekonomi dan Iya. bisnis gitu ya, menurutku nggak usah takut. Kita pasti di awal itu pasti diajarin dasar-dasarnya, basic-basicnya. Jadi jangan takut ketinggalan, jangan minder gitu dengan teman-teman kita yang udah belajar dari awal SMA ataupun bimbel di persiapan masuk PTN-nya gitu. Jadi menurutku semua itu bakal sama nanti ketika kita memulainya. Kita sama-sama mulai dari nol. Nah, yang mau aku tekanin di sini tuh bagaimana cara kita ikhlas untuk menjalankannya. Jadi walaupun kita udah punya basicnya, tapi kalau kita menjalankannya secara terpaksa Iya. gitu, yang namanya kuliah pasti berat kan. Iya. Nah,
pasti ada tekanan di dalamnya. Iya. Jadi kalau kita nggak ikhlas, Iya. pasti kita ngerasa menyesal, merasa kayak apa ya? Merasa kayak salah jurusan nih. Sebenarnya salah jurusan itu menurutku bukan suatu pendapat yang mutlak gitu. Oke. Itu merupakan apa ya? Relatif. Relatif. Tergantung hati kita. Jadi kalau kita ikhlas, mau seberat apapun tekanannya, menurutku semuanya bakal ada solusinya. Dibuat santai aja. Oke, kalau dari Herna gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin pesan buat adik-adik yang mau masuk, pertama kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Kayak misalkan ya tadi yang kayak aku bilang, aku tanya sama diriku sendiri dalam 5 tahun ke depan nih, aku pengen jadi apa sih? Aku pengen lulus sebagai sarjana apa sih? Aku pengen mendalami ilmu apa sih? Aku pengen magang di mana? Pengen kerja di mana? Seperti itu. Nah, setelah itu, kalau misalkan kalian udah jujur sama diri kalian sendiri dan kalian menemukan bahwa oh aku beneran pengen linjur, aku beneran misal pengen masuk akuntansi. Setelah itu, kalian coba deh kayak awalnya cari info dulu deh, misal di web kampus kan banyak ya, misal jurusan akuntansi, prospek kerjanya, habis itu mata kuliahnya di tiap web kampus kan ada. Terus kalian pikir-pikir kuat nggak ya kan kayak gitu. Habis itu pokoknya cari sebanyak mungkin info kalau misalkan bisa. Oke, cari sebanyak mungkin info. Di website kayak Quora gitu kan juga bisa ya, dari pengalaman orang lain. Setelah itu kalian kan mesti anak orang tua kalian sendiri kan, jadi kalian juga bisa mencari treatment terbaik untuk bilang ke orang tua bahwa kalian tuh pengen linjur. Menurutku ini juga jangan lupa untuk diomongin, karena kayak ya yang biayain kalian nanti juga orang tua kan, orang tua juga yang bakal memetik hasil dari kalian belajar apa di waktu di perkuliahan. Jadi setelah mencari treatment terbaik, bilang ke orang tua, cari waktu yang baik, cari pokoknya ngobrolnya yang halus. Itu coba yakinkan orang tua kalian. Nah, kenapa pertama kali aku bilang untuk jujur sama diri kalian sendiri dan mementingkan diri kalian sendiri? Karena yang akan jalanin perkuliahan tuh kalian, yang akan survive selama misal 4 tahun atau berapa tahun tuh kalian. Jadi kayak menurutku wajib untuk punya rasa self love dan self care gitu loh, bahwa kayak yang harus kalian perhatiin utama tuh kalian. Nah, kalian setelah itu bisa coba diskusi ke orang tua gimana terbaiknya, kayak gitu sih. Dan jangan lupa ketika misalkan udah mencoba untuk mencapai mimpi itu, ketika ada rintangan di tengah jalan, tolong jangan menyerah karena itu belum selesai. Nanti kalian tuh lagi menikmati pahit-pahitnya aja, nanti manis-manisnya, enak-enaknya di belakang. Jadi semangat buat mencapai tahap yang manis-manis itu. Kalau dari Gabriel gimana? Kayaknya semuanya udah disebutin juga sih. Iya. Tapi balik lagi ya santai aja. Terus kalau memang udah suka ya lakuin aja gitu, daftar aja. Kalau masalah orang tua ya pasti itu udah masalah paling general ya. Iya. Anak-anak yang linjur itu biasanya orang tuanya marah. Iya, Kenapa? bener banget. Dari dulu nggak IPS aja sekalian Iya, gitu. bener. Sama. Iya kan? Paling tipsnya itu adalah kalian harus bener-bener mengetahui gitu, menguasai bidang yang ingin kalian pelajari nanti di kuliah gitu. Dan dengan kayak gitu kalian bisa menjelaskan juga kan ke orang tua kalian. Nah, orang tua itu biasanya ngelihatnya prospek. Iya, Jadi benar. anaknya kalau misalnya dari IPA ke IPS ngambil apa, terus nanti besarnya jadi apa gitu. Iya. Nah, kalian pelajari juga prospeknya. Oh, kalau misalnya di Soshum, aku ambil akuntansi nih, akuntansi bisa jadi apa gitu. Terus kalian kasih tahu juga bahwa ilmu akuntansi itu ada ilmu yang bisa dibilang agak abadi ya. Iya. Karena perkembangan teknologi, terus perkembangan ekonomi, semuanya itu setiap perusahaan pasti butuh yang namanya seorang akuntan gitu. Yes. Jadi mungkin itu juga bisa kalian jadiin alasan buat orang tua kalian buat ngejelasin, tapi bener kata Hernanda, omonginnya baik-baik gitu. Yeah. Karena kan kita sebagai anak, waktu kita kuliah, ya mereka yang membiayai kita. Even sebelum kuliah juga mereka yang membesarkan kita gitu iya, kan. betul. Jadi pentingnya restu orang tua sih dalam kuliah, karena anything can happen kan. Kita bisa lulusnya lama, bisa lulusnya cepat. Menurut aku pribadi sih butuh doa juga dari orang tua gitu. Nggak kerasa banget nih udah di ujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih buat Anjar, Gabriel, dan Hernanda. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan narasumber-narasumber kita bisa bermanfaat. Dan jangan lupa buat stay tune di IG Kreasi, di Kreasi FEB UGM, dan nantikan event-event seru lainnya. Bye-bye! Bye-bye. Dadah! Tunggu di-